Hai guys, aku Anita. Kembali lagi dengan kami di Sandi Podcast. Wah, gak kerasa ya, podcast kami kali ini sudah di tema terakhir. Pada podcast tema kali ini kami juga menghadirkan hal yang baru. Kami harap kalian bisa menikmatinya. Kalau kayak gitu, tidak perlu lama-lama lagi, kita mulai saja podcastnya dengan perkenalan anggota lainnya. Hai, namaku Lina. Hai, namaku Pak Busio. Hai, namaku Calvin. Sebelum dilanjutkan, sabi kali ya kalian lihat brosur ini, siapa tahu kalian ingin join kan, skuy cek aja. Hai kawan-kawan, akhir ini kan sekolah kita sudah mengadakan offline nih. Ya, meskipun belum 100%, kalau gitu apa ada persiapan yang sudah kalian lakuin? Pastinya nyiapin perlengkapan sekolah, apalagi sekarang kan kita pembelajarannya tetap menggunakan laptop atau HP. Pastinya lumayan susah ya. Ya, benar-benar. Lalu untuk materi, apakah kalian sudah paham semua? Belum sih, ada beberapa. Bagaimana kalau kita bahas bersama saja? Bisa. Yuklah, kita mulai dari PKWU ya. Oke. Aku mau tanya tentang BEP nih. Apa sih itu BEP dan apa sih manfaatnya dari analisis BEP itu? Break-even point atau BEP merupakan suatu posisi di mana perusahaan atau bisnis, baik di dalam bisnis lokal maupun internasional, belum memperoleh keuntungan, namun juga tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, keuntungan dan kerugian netral. Lalu manfaat dari analisis break-even point yaitu dapat mengetahui berapa jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami suatu kerugian. Lalu menentukan berapa jumlah penjualan yang sebaiknya diperoleh agar mendapatkan keuntungan yang direncanakan. Dan dapat menaksir seberapa tingkat produksi yang seharusnya ditetapkan agar mendapatkan keuntungan. Walah, gitu toh. Oke. Ya udah, yuk sekarang lanjut ke materi geografi. Jadi aku mau tanya nih, apa sih jenis-jenis gempa bumi itu? Jenis gempa bumi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebab dan yang kedua berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi terbagi menjadi tiga, yaitu gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, dan gempa bumi runtuhan atau terban. Lalu untuk yang berdasarkan kedalamannya, ada gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Lalu apa saja cara agar kita selamat dari gempa? Cara untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi hampir sama dengan cara menyelamatkan diri dari tsunami, tapi nggak semua sama. Iya benar, cara menyelamatkan diri dari gempa bumi antara lain apabila kita di dalam rumah, kita bisa segera keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Lalu jika tidak memungkinkan untuk keluar rumah, kita bisa melindungi diri kita di tempat-tempat atau benda yang kokoh, seperti di bawah meja, di bawah kasur, atau di dalam lemari. Kalau kita sedang berada dalam kendaraan seperti mobil, kita harus berhenti dan mencari tempat yang jauh dari pepohonan dan gedung. Setelah itu keluarlah dari mobil dan jangan berdiri di dekat tiang listrik. Cari lapangan luas untuk berdiri. Nah, kita kan sudah tahu beberapa cara untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi. Maka pada saat gempa terjadi, jangan terlalu panik ya. Panik boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, ya benar itu. Kalau begitu, aku mau bertanya ke kalian, pada masa Jepang itu dampak apa yang kita rasakan dalam bidang sosial? Pemerintahan Jepang pada saat itu kan mencetuskan kebijakan tentang kerja romusa. Tentu saja rakyat sangat menderita dan bahkan banyak masyarakat yang meninggal karena kurang gizi. Lalu apa dampak di bidang pendidikan? Sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat berbeda pada saat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan pada masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan yang dapat mendapatkan akses. Tapi dari dampak-dampak yang ada tidak semuanya negatif kok. Ada positifnya juga. Seperti diperkenalkannya pertanian line system. Adanya latihan militer. Latihan ini kelak berguna ketika Belanda berusaha menguasai Indonesia kembali setelah proklamasi kemerdekaan. Ya, benar itu. Tidak semua berdampak negatif, tapi kita juga mendapatkan dampak yang positif. Kalau begitu, yuk kita bahas tentang materi selanjutnya. Apa sih tugas-tugas gereja yang memutuskan dan tugas gereja yang mewartakan?
Tugas gereja yang menguduskan artinya adalah doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya. Lalu tugas gereja yang mewartakan artinya mewartakan kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Wih, mantep tuh. Aku mau tanya, apa itu resensi dan bagaimana contohnya? Jadi resensi itu ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Contohnya misalkan kamu membaca buku judulnya The Colonel's Daughter. Setelah kamu menemukan buku yang mau kamu resensi, kamu akan menuliskan identitas buku dari judul, lalu tanggal terbit, lalu ditulis oleh siapa dan lain-lain. Kamu juga akan menulis tentang isi resensi, sinopsis, lalu kekurangan dan kelebihan dari buku, dan yang terakhir kesimpulan atau penutup. Nah, udah tuh. Ngomong-ngomong, gak kerasa ya podcast kali ini sudah selesai. Kalau begitu, kami izin pamit mengundurkan diri. Apabila ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kami akan sangat menerima kritik dan saran dari kalian. Terima kasih. Jalan ke Pulau Bali. Pulangnya sampai ke Kuta. Cukup sekian podcast kami. Terima kasih atas perhatiannya.